Mengapa saya tetap memilih dengan perawatan kulit? Karena saya melihat peluang makin kesini kaum milenial atau kaum Gen Z semakin, kenapa sih saya tertarik masih memegang bisnis yang sama. Tata kan tadi sudah menjelaskan dengan panjang ya sekali. Nah, yang tertarik saya di sini, Mbak, berarti kan Mbak sepertinya sudah menentukan nama dari Malika Glow ya. Kenapa mesti Malika Glow? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Bersama saya Geska Kalista Erwin. Narasumber kita hari ini adalah seorang wanita cantik asal Provinsi Jambi yang menduduki sebagai direktur di PT Family Estetika Global Distribution dan founder dari Malika Glow. Baik, langsung saja kita persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, silakan Mbak Tata. Oke, baik. Halo, selamat siang para pendengar atau mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jambi. Terima kasih sudah menonton ini bersama kita hari ini, yaitu di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Perkenalkan, sebelumnya saya Tata Muntama, ya Mbak Geis, terima kasih atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Saya merupakan founder dari Malika Glow Indonesia. Saya juga berusia 21 tahun, tapi kayaknya ditambah 10 tahun gitu. Jadi totalnya 31 ya. Saya 31 tahun, sebelumnya saya berpengalaman di dunia bisnis. Sebetulnya itu dari SMP ya, tapi dengan berbagai jenis bisnis. Nah, kemudian saya mengelola bisnis ini, bisnis kecantikan ini mulai dari 2010, seperti itu. Yang awalnya saya join pada brand yang lain setelah saya berpengalaman, kemudian saya menduduki atau saya memiliki brand sendiri, membuat brand sendiri supaya dengan tujuan saya pribadi lebih berkembang, kemudian saya juga ingin mengembangkan atau mengajak masyarakat kaum milenial, kaum Gen Z di Provinsi Jambi untuk mengembangkan dan mengharumkan nama Provinsi Jambi tentunya, seperti itu. Mbak Tata, kenapa bisa terjun di bisnis kecantikan ini? Kalau kita melihat atau bertanya ya, banyak sih orang yang bertanya kenapa sih harus di bisnis memilih perawatan kulit, kecantikan gitu ya. Karena semakin kesini saya mendirikan Malika Glow Indonesia ini pada tahun 2020, yang mana sebelumnya 10 tahun sebelumnya itu saya sudah menginjakkan kaki pada bisnis skincare ini. Mengapa saya tetap memilih dengan perawatan kulit? Karena saya melihat peluang makin kesini kaum milenial atau kaum Gen Z semakin tertarik pada dunia kecantikan, tertarik pada perawatan kulit. Kemudian tidak hanya orang-orang yang bekerja di dunia entertain saja, tetapi mahasiswa atau siswa serta dosen mungkin seperti Mbak Geis ya, itu juga sudah mulai memperhatikan penampilan, mulai memperhatikan kulit wajah, mulai memperhatikan kulit tubuh. Sehingga itu saya membaca peluang sejak 2020 ketika saya duduk di bangku kuliah semester 1. Jadi ketika itu saya melihat ketika duduk di semester 1, saya melihat teman-teman saya kok pada sibuk dengan melakukan perawatan kulit seperti itu. Jadi pada waktu itu mereka lebih mengutamakan perawatan kulit dibandingkan mereka mengutamakan fashion. Nah, jadi prinsip mereka seperti ini. Mereka fashion, mereka rela dengan membeli dengan budget harga 20.000 saja, tetapi tidak dengan skincare. Nah, di situ saya memanfaatkan, saya kebetulan saya memiliki circle pertemanan yang cukup luas waktu itu. Saya memanfaatkan, saya join dengan brand lain, kemudian saya membawa katalog kemana-mana dan saya tawarkan, dan itu sangat mudah sekali dan belum bisa dibaca oleh orang banyak peluang itu. Dan baru saya termasuk. Ada mungkin beberapa orang yang sudah membaca peluang itu, tapi saya termasuk salah satu orang yang cepat menanggapi akan peluang itu. Nah, yang mana teman-teman lain itu mengambil bisnis di fashion. Saya mengambil bisnis di perawatan kulit. Nah, seperti itu.
Nah, semakin ke sini ternyata semakin berkembang bisnis kecantikan itu dan sudah mulai disadari oleh beberapa wanita-wanita di Indonesia ya. Saya belum mengatakan di Provinsi Jambi karena sangat minim sekali waktu itu di Provinsi Jambi. Bisa dikatakan di kampus itu saya sendiri yang menjualnya waktu itu. Nah, jadi alhamdulillah juga dari pendapatan waktu itu saya semester 1 sampai dengan selesai kuliah, pada akhirnya saya membiayai kuliah saya sendiri, alhamdulillah. Nah, dan mendapatkan di akhir wisuda itu saya mendapatkan 1 buah mobil Grand Livina dari hasil bisnis yang sudah saya baca peluangnya dari semester 1. Kemudian pada 2020, kenapa sih saya tertarik masih memegang bisnis yang sama? Karena dari 2010 ke 2020 jumlah populasi orang yang ingin merawat kulit itu bukan semakin sedikit, justru malah semakin naik. Nah, dari misalnya waktu pada 2020 orang yang ingin memiliki wajah cantik, kulit cantik itu dari anak kuliahan sampai dengan usia 18 tahun sampai dengan usia 30 tahun ya. Tetapi semakin kesini ternyata ibu-ibu yang usia 35 tahun ke atas antusias sekali. Bahkan mungkin oma-oma saja yang usianya sudah 50 tahun bukan main. Dia sangat ingin terlihat cantik, terlihat muda. Di situ juga saya membaca peluang, wah ini peluangnya sangat baik sekali. Belum juga ternyata bisnis skincare ini sangat mudah dijalankan gitu. Kenapa? Semakin kesini sudah seperti bahan pokok yang menjadi kebutuhan bagi para wanita untuk semua kalangan. Bahkan anak-anak sekolah pun sudah menggunakan skincare. Walaupun itu hanya sebagai pelembab ataupun sabun wajahnya saja gitu. Itu yang saya manfaatkan. Tidak hanya di sisi itu saja Mbak Geis, namun saya juga membaca peluang orang yang juga turut menjual, turut berbisnis pada produk ini yang awalnya pada 2010 sampai dengan 2015 itu saya bergerak sendiri. Ya, saya packing sendiri, saya kirim sendiri, kemudian saya jual sendiri, saya COD sendiri dari pintu ke pintu. Tapi semakin ke sini karena saya fokus pada bisnis yang sama, fokus pada satu bisnis itu saja, jadi kendala dan inovasinya pun saya bisa konsentrasi. Jadi saya pun berpikir nggak bisa nih, saya bekerja sendirian, saya ngantar sendiri, kemudian saya COD sendiri, saya packing sendiri, nggak mungkin. Disitulah saya bentuk, bukan artinya saya merekrut pegawai, saya merekrut karyawan, tidak gitu. Karena saya pun orang yang penuh dengan perhitungan. Bagaimana caranya supaya bisnis ini tetap berjalan, bisnis ini makin berkembang, melakukan inovasi, tapi tidak menggunakan modal untuk menggaji karyawan. Itulah saya berinovasi, saya menjelaskan, saya memaparkan kepada awalnya saya mulai di lingkungan saya, teman-teman saya, berbisnislah kita sejak sekarang gitu. Nah, jadi saya merekrut, saya mengajak, saya memaparkan progres bisnis ini seperti apa kepada teman-teman saya, yang alhamdulillah saya juga termasuk salah satu orang yang cepat sadar akan bisnis ini, yang akhirnya saya juga menyadarkan teman-teman saya untuk berbisnis di hal yang sama. Nah, alhamdulillah mereka juga welcome, tidak hanya di Provinsi Jambi saja saya mengembangkan, tapi juga sampai ke Jawa Tengah. Kemudian saya juga sampai ke Padang Bungo, waktu itu hanya baru itu saja pada tahun 2015. Nah, kemudian di 2020 karena produk yang saya pegang itu belum tersertifikasi oleh BPOM waktu itu, akhirnya mau nggak mau semakin kesini masyarakat juga semakin sadar, oh ternyata skincare itu harus BPOM seperti itu, yang mana saya juga kan bekerja sama dengan dokter. Nah, yang mana saya mencari customer, kemudian customer itu saya bawa ke tempat dokter yang saya mendapatkan fee-nya. Nah, tapi semakin kesini kan masyarakat semakin pintar gitu. Kenapa saya harus melalui Tata? Kenapa saya tidak langsung saja ke klinik itu gitu kan? Nah, jadi saya pun mengambil keputusan untuk membuat brand sendiri dengan nama yang sudah saya tentukan waktu itu, Malika Glow Indonesia, yang hak patentnya pun saya sendiri.
segala administrasinya itu saya selesaikan. Nah, di situ juga ternyata saya semakin bisa mengembangkan dari bisnis ini. Yang tadinya saya hanya punya tim 20 orang, alhamdulillah sekarang saya punya banyak ratusan seller di seluruh Indonesia, yang saya juga sudah inovasi ke wilayah Palembang, kemudian ke wilayah Jakarta, Bekasi, Riau, Medan, dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi semakin ke sini saya semakin memang ya semakin ada kendalanya, tapi dengan kendala tersebut saya bisa memikirkan apa ini inovasi yang bagus dari tahun 2010 ke tahun 2023 sekarang, yang sampai sekarang juga alhamdulillah masih berdiri dan bersinar dengan nama Malika Glow Indonesia. Nah, mungkin orang melihatnya itu dengan nama Malika Glow Indonesia karena ini memang yang saya angkat, tetapi tanpa sedikit orang yang mengetahui bahwasanya saya itu di 2010 saya sudah memulai seperti itu, Mbak Geis. Luar biasa sekali ya. Ternyata bisnis Malika Glow ini bukan hanya sekedar hanya di Provinsi Jambi saja, namun juga sudah banyak di luar kota, di luar provinsi ya. Ada di mana saja Mbak Tata? Alhamdulillah kita sudah nasional di Jawa Tengah, kemudian Jogja, Solo, habis itu Jakarta, Bekasi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Palembang, Provinsi Jambi itu nggak usah kita sebut lah ya, jadi setiap kabupatennya itu udah terisi. Sudah, semua ya? Seperti Batanghari, Bungo, Bangko, Tebo, dan lain sebagainya. Kemudian Padang, Riau, Medan, alhamdulillah kita sudah. Berarti sudah tersebar luas ya, reseller. Di Kalimantan kita yang paling jauh. Iya, luar biasa sekali. Tangan dulu. Luar biasa untuk Malika Glow. Oke, Mbak Tata kan tadi sudah menjelaskan dengan panjang ya sekali. Nah, yang tertarik saya di sini, Mbak, berarti kan Mbak sepertinya sudah menentukan nama dari Malika Glow ya. Kenapa mesti Malika Glow? Oke. Kenapa harus Malika Glow namanya? Nah, sebetulnya kalau dalam administrasinya saya itu sudah menyiapkan 5 nama. 5 nama, dan di mana Malika Glow tuh terletak di urutan paling terakhir seperti itu. Nah, jadi nama yang saya pertama kali itu ada namanya Beauty Face. Waktu itu brand merek yang sudah saya pegang selama dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 waktu itu. Nah, tetapi ternyata ditolak. Dari semua keempat yang sudah saya ajukan itu ditolak. Dan ada nama terakhir itu namanya Malika Glow, yang mana Malika Glow ini nama anak kedua saya. Nama anak kedua, anak perempuan saya. Nah, itulah yang kita pakai selama ini, Malika Glow Indonesia. Nah, kenapa kita menggunakan nama Indonesia? Karena kita juga sudah merasa kita sudah nasional seperti itu. Yang harapan kita, insya Allah kita tidak tahu berada di tahun berapa kita akan go internasional seperti itu. Yang mana nama kan mencerminkan doa ya. Nah, jadi itu awalnya kita menggunakan Malika Glow, setelah nasional kita gunakan Malika Glow Indonesia. Nah, tetapi nama aslinya itu nama Malika Glow. Nama Indonesia itu kita gunakan karena kita sudah go nasional. Seperti itu, Mbak Geis. Jadi ternyata nama Malika Glow itu sendiri adalah nama dari anak kedua Mbak Tata ya. Nah, selain itu Mbak Tata, ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kalau untuk Malika Glow ini, apakah sudah memiliki official store dan atau tempat treatmentnya? Oke. Nah, kalau Malika Glow Indonesia ini sendiri untuk memiliki official store atau tempat treatmentnya, sebetulnya kita lebih untuk tahap awal karena kan Malika Glow Indonesia baru 3 tahun ya. Ini baru tahun ketiga kita berjalan. Nah, jadi kita step by step, yang mana di tahun awal 2020 sampai dengan 2021 kita belum memiliki official store. Nah, di 2022 kita sudah memiliki official store, yaitu kalau dihitung di seluruh Indonesia kita punya 21 official store. Nah, kemudian untuk di Jambi, alhamdulillah kita memiliki 5 official store, di antaranya ada di Karya Maju. Mungkin bagi Sobat UM yang ingin memiliki produk dari Malika Glow Indonesia, bisa mengunjungi official store kita, yaitu yang di Telanai Pura, ada di Karya Maju. Karya Maju di Simpang 4, lampu merah Karya Maju. Kemudian ada juga di Pasir Putih, di Pasar TAC itu ada juga. Kalau Pasir Putih itu di
arahnya sebelum SMA 6 ya, SMP 6 ya Mbak Ges ya. Nah, kemudian ada juga di Beringin. Beringin itu di pinggir jalan di sebelah pom bensin. Nah, kemudian ada juga di Tangkit, di wilayah Tangkit itu Tangkit juga juga ada ya? sudah ada. Nah, alhamdulillah kita untuk di Kota Jambi sendiri kita memiliki 5 official store. Nah, tidak hanya itu, kita juga meluncurkan produk baru, yaitu sabun mandi keluarga. Nah, jadi Malika Glow Indonesia ini bukan hanya saja produknya itu di skincare saja, tapi juga ada yang namanya sabun antiseptik, gimana sabun pada umumnya untuk membasmi kuman, kemudian untuk perawatan kulit, perlindungan kulit. Hanya saja bedanya jika sabun Malika keluarga dari Malika Indonesia, kita menambah kandungan whitening dan kolagen sehingga bisa membersihkan kulit, melembutkan kulit serta mencerahkan kulit badan kita. Nah, tidak hanya itu, bisa juga digunakan untuk badan dan shampoo di rambut kita gitu. Jadi, itu bisa ditemukan di minimarket atau supermarket Kota Jambi, ada di Fresh, kemudian minimarket di sekitar rumah. Kemudian kita juga akan menjalin kerjasama dengan supermarket besar di Jambi yang sedang kita garap saat ini. Seperti itu Mbak luar Ges. biasa ya. Jadi kalau misalkan untuk produk Malika Glow ini seperti sabun itu ada keunggulan tersendiri ya, seperti ada kolagen di sana ya Mbak Tata. Jadi tidak seperti yang umumnya ada kelebihan di sini, keunggulan di sini. Nah, beserta juga untuk cara mendapatkannya juga sangat gampang karena sudah disebarluaskan ya. Iya, betul. Di minimarket dan swalayan terdekat juga ada ya. Betul Jadi sekali. Oke. Baik sahabat UM Jambi, semakin menarik perbincangan kita bersama Mbak Tata ya. Namun kita akan break sejenak. Untuk itu tetap bersama kita di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Indonesia, let's grow and success together. Hai, saya Santi Sun. Saya seorang instruktur kebugaran dan juga seorang personal trainer. Saya selalu menjaga kesehatan, berat badan, dan bentuk tubuh yang ideal. Untuk menjaga ini semua, saya selalu berolahraga dan rajin mengkonsumsi Malika Slim Tea. Buat kalian yang ingin punya healthy lifestyle seperti saya, hayo, lengkapi hari-harimu dengan Malika Slim Tea. Masih bersama kita di sini di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, tadi kan Mbak Tata sudah menjelaskan langsung nih di mana saja official store-nya. Nah, kemudian untuk sosmednya ini apa nih? Apa saja nih Mbak Tata? Oh iya, sepertinya Mbak G sangat tertarik sekali ya, sampai nanya ke sosmednya gitu. Kepo ya? Iya. Jangan lupa, mungkin untuk sobat UM Jambi yang ingin mendapatkan produk dari Malika Glow Indonesia, jangan lupa kunjungi sosial media kita, Instagram yaitu Malika Glow
Indonesia. Kemudian TikToknya juga jangan lupa @malika_glow_Indonesia. Facebooknya juga @malika_glow_Indonesia. Shopee juga @malika_glow_Indonesia. Nah, kemudian juga jangan lupa kunjungi website kita di www.malikaglowindonesia.com. Kunjungi dan dapatkan seller terdekat di kotamu. Misalnya teman-teman sedang berada di Jawa Tengah, pilih klik seller yang di Jawa Tengah. Ada beberapa kabupaten di wilayah sana. Jangan lupa klik dan hubungi, kemudian order dengan seller terdekat di kotamu. Begitupun di wilayah yang lainnya, Jambi, Palembang, Riau, Padang, Medan, dan lain sebagainya. Jadi masing-masing provinsi ada ininya ya, websitenya masing-masing kita sediakan dari official. Jadi sangat-sangat mudah ya. Oke, baik, selanjutnya nih Mbak. Kemudian bagaimana sih mengenai harga dari produk Malika itu sendiri dan bagaimana strategi pemasarannya? Oke. Mengenai harga dari produk Malika Glow Indonesia ini sendiri, harganya berkisar dari dari harga 29.800 sampai dengan 600.000. Nah, ini kalau udah denger 600.000 kok kayaknya mahal banget ya. Tetapi jangan takut, semua produk di Malika Glow ini penggunaannya tergantung dengan masalah kulit wajahnya. Nah, makanya nih Mbak guys, kita sebagai perempuan atau laki-laki juga, karena di produk Malika Glow ini juga ada khusus untuk laki-laki. Nah, laki-laki juga harus menggunakan perawatan untuk kulit. Semakin tidak baik dari kualitas kulit itu sendiri, contoh misalnya mohon maaf, mungkin ada jerawat, ada flek yang tebal, ada flek hitam yang sangat sulit dihilangkan karena tidak terlindungi kulit kita dan tidak terawat, itu akan menghabiskan budget yang sangat banyak, budget yang sangat mahal. Itu tadi sampai dengan 600.000. Kenapa sampai dengan 600.000? Karena harus menggunakan produk secara lengkap. Tetapi berbeda dengan kulit yang mungkin sering dirawat. Misalnya nih, kita menggunakan perawatan yang awalnya tuh produknya lengkap. Namun setelah wajah kita bagus nih, kita tidak perlu lagi menggunakan produk sebanyak itu. Mungkin kita hanya perlu pelembab, pencerah di malam hari, kemudian facial wash-nya saja. Kita hanya menggunakan 3 produk saja. Nah, makanya harganya pun berkisar, harganya pun variatif, tergantung dengan masalah di kulit wajahnya. Nah, jadi dari harga sabun keluarga 29.800 sampai dengan harga paketan itu Rp600.000 seperti itu. Jadi tergantung dengan kebutuhan kita masing-masing, kita mau merawat apa, kita mau melakukan perawatan ke kulit wajah kita di dalam kondisi yang bagaimana. Nah, itu budgetnya tergantung lagi seperti itu. Makanya Sobat UM, jangan sampai nggak merawat kulit wajahmu. Kenapa? Nggak kulit wajah doang dong, kulit tangan juga, kulit badan juga. Karena apa? Semakin tidak baik kondisi kulitnya, maka budgetnya akan semakin banyak kita keluarkan. Seperti itu, Mbak. Jadi dari sekarang ya. Iya. Dan di sini bukan hanya untuk perempuan saja, tapi laki-laki pun juga harus dirawat gitu. Apalagi kalau menurut ini ya, untuk harga itu masih terjangkau lah gitu kan. Bahkan banyak lagi kalau misalkan demi untuk memiliki kulit yang cantik, banyak yang rela untuk mengeluarkan merogoh uang itu sampai jutaan bahkan ratusan juta juga ya. Betul sekali. Jadi kalau ini masih terjangkau lah ya. Karena saya juga ngerasa ketika saya menjadi mahasiswa saya juga butuh perawatan. Nah, karena saya melihat mahasiswa atau mahasiswi sekarang butuh perawatan, saya ngelihat nih, kayaknya mahasiswa UM Jambi ini kayaknya agak bening-bening. Nah, jangan-jangan mereka juga sudah melipir menggunakan dari produk Malika Glow Indonesia. Nah, jadi Sobat UM yang belum menggunakan, jangan lupa melipir ke website kita atau ke Instagram kita. Seperti Ibu Cantik di depan satu ini yang sudah menggunakan ya? Sudah lama. Oh, sudah lama. Iya, terima kasih. Ya, dengan udah tinggal sedikit produknya. Nah, kalau untuk strategi pemasarannya itu gimana, Mbak Tata? Oke, baik. Untuk strategi pemasaran ini sendiri, saya mengambil dari pengalaman yang saya punya. Nah, karena saya merintisnya itu dari nol banget ya, Mbak guys ya. Saya merintisnya itu emang dari door to door, saya packing sendiri, kemudian saya menjalankan sendiri. Jadi kendala-kendala yang di bawah itu insya Allah saya memahami. Saya menggunakan cara itu
dengan cara strategi saya mempunyai kantor. Jadi Malika Glow Indonesia ini di bawah naungan perusahaan Family Estetika Global Distribution yang mana kami sama sekali tidak melakukan penjualan seperti itu. Nah, kemudian dari mana penjualan yang dilakukan? Dari seller kami 500 seller di seluruh Indonesia. Nah, kami membuat tim yang mana ada namanya tim multimedia, ada namanya tim development untuk pengembangan bisnis. Kemudian kami juga ada beberapa ada beberapa tim yang memang ngurusin masalah kendala dari penjualan seller ini di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, kendalanya pun saya sendiri yang langsung turun dan terjun untuk memberikan solusi kepada mereka karena alhamdulillah saya duluan 13 tahun yang lalu saya duluan berada di situ. Saya duluan menghadapi semua dengan segala perilaku customer. Karena kan customer dia membeli dengan segala kelakuannya yang bervariasi, dengan segala tingkah lakunya yang bervariasi. Nah, di situ fungsi saya sebagai manajemen atau sebagai pimpinan dari Malika Glow Indonesia memberikan mereka edukasi. Bagaimana menjadi entrepreneur yang baik, bagaimana menjadi entrepreneur yang mempunyai etika. Karena kita dalam berbisnis juga tidak bisa kita gunakan dengan kepintaran, dengan pola kepintaran kita saja, namun kita tidak memiliki attitude, itu juga tidak bisa gitu. Jadi untuk strateginya biasanya saya melakukan motivasi, saya memberikan motivasi kepada mereka, saya memberikan edukasi pola berbisnis yang baik itu seperti apa, dan tingkatannya kan berbeda ya Mbak guys. Ada yang dia sudah berpengalaman dalam berbisnis, ada yang mereka belum berpengalaman nih. Saya bingung nih, saya punya modal tapi saya harus mulai dari mana gitu. Itu treatmentnya beda lagi. Ada juga yang saya nggak punya modal tapi saya bisa berbisnis. Nah itu beda lagi treatmentnya. Ada juga yang saya punya modal, kemudian saya juga bisa berbisnis, saya juga bisa berjualan gitu. Beliau bisa berjualan tapi beliau tidak bisa berbisnis. Perlu diketahui berdagang dan berbisnis itu pola yang berbeda. Aktivitasnya sama tapi caranya berbeda. Nah, yang saya terapkan, yang saya edukasi terhadap mereka bahwa Malika Glow Indonesia ini berbisnis. Aktivitasnya memang berdagang tetapi polanya kita menggunakan pola bisnis yang di dalamnya ada namanya etika bisnis, di dalamnya ada namanya edukasi, kemudian saling mempererat tim, tidak saling sikut-sikutan. Terkadang kan di dalam sebuah organisasi atau di dalam tim itu mereka bisa saja nih, misalnya Mbak Gais sesama penjual sama saya nih, kita sama-sama jual Malika. Tetapi customer itu kadang-kadang belinya sama Mbak Gais, kadang-kadang belinya sama saya. Nah, bagaimana ketika si seller itu tidak dibekali atau tidak diedukasi dengan etika dalam berbisnis, pasti akan ada terjadinya bentrok. Nah, itu adalah tugas saya untuk mengedukasi si seller ini, di dua seller ini. Bukan customernya yang diedukasi. Customer tidak akan bisa diedukasi kecuali produknya. Nah, untuk membeli ke siapa dan dengan siapa itu adalah hak customer. Nah, jadi disitulah pola strateginya saya dalam mengedukasi atau dalam melindungi dari setiap tim saya di seluruh Indonesia, yang mana dengan saya selesaikan kendala-kendalanya dan saya berikan solusinya dari setiap permasalahan mereka akan lebih merasa percaya diri, akan lebih pede untuk maju ke depan. Impact-nya pun ke bisnis saya sendiri yang semakin meng-up, semakin maju, semakin totalitas untuk berkembang. Jadi seperti itu. Biasa sekali. Strateginya sangat matang sekali ya. Sudah difikirkan caranya, mungkin berbeda dari lain. Jadi bukan hanya berdagang saja, namun di sini mendapatkan ilmu juga bagaimana strateginya pemasarannya tadi. Oke. Nah, belakangan ini nih kan kita sering mendengar nih Mbak Tata banyak skincare atau produk-produk kecantikan kosmetik misalnya gitu yang digunakan oleh oknum-oknum tertentu ya, sudah disalahgunakan seperti dicampurkan bahan-bahan berbahaya. Betul. Nah, menurut Mbak Tata sendiri gimana? Terus kalau untuk Malika Glow ini sendiri produknya aman atau enggak? Gitu. Oke. Kalau untuk menanggapi produk-produk belakangan ini skincare yang bertebaran ya, yang membahayakan kulit, sebetulnya saya sangat prihatin sekali dengan kondisi itu. Tetapi
untuk menanggapinya saya lebih untuk mengajak customernya atau mengajak masyarakat untuk lebih detail memilih produknya. Apalagi zaman sekarang, di zaman yang sudah canggih ini, teknologi sudah banyak, informasi dimanapun bisa kita temukan. Alangkah baiknya sebagai customer kita harus cerdas dalam memilih produk untuk merawat diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Nah, jadi produk yang dipilih harus kita cek betul-betul sesuai atau tidak. Untuk keamanannya bisa kita cek halalnya, bisa kita cek BPOM-nya melalui website BPOM Indonesia. Nah, kalau memang di sana tercantum ada nomor registrasi BPOM-nya, silahkan dicek. Terkadang ada banyak oknum yang mereka bilang produk ini sudah aman dan sudah terverifikasi oleh BPOM, tetapi ketika dicek zonk tidak ada. Nah, itu kita meminimalisir adanya kemungkinan terburuk yang terjadi pada tubuh kita. Karena apa? Yang mengalami kerusakan, yang merasakan rugi itu diri kita sendiri. Maka dari itu, kalau kita berbicara mengenai oknum, itu di bidang bisnis apa saja pasti selalu ada. Tetapi balik lagi ke masyarakat, ke polanya, menurut saya harus lebih cerdas lagi dalam menanggapi hal itu, harus lebih cerdas lagi dalam memilih sebuah produk untuk kita gunakan. Karena apa? Untuk penggunaannya juga tidak bisa jangka panjang, dan jika digunakan jangka panjang akan beresiko sekali dengan kulit kita, bisa kena kanker kulit. Kemudian kulit kita tidak bisa pulih lagi. Mungkin Mbak Grace sering melihat orang-orang yang kulitnya itu mungkin flek udah hitam sekali, di treatment bagaimanapun caranya, berapapun budgetnya, itu sudah nggak bisa balik lagi. Karena apa? Lapisan sel kulit di dalamnya itu sudah mati, sudah rusak seperti itu, dan tidak akan bisa pulih lagi. Bahkan yang paling parah itu ada yang terkena kanker kulit. Nah, seperti itu. Jadi untuk menanggapi hal itu saya lebih menyoroti, lebih mengedukasi ke masyarakatnya aja, harus lebih berhati-hati. Nah, kemudian bagaimana dengan produk Malika Glow Indonesia? Produk Malika Glow Indonesia dari 20 produk, teman-teman sobat UM Jambi atau masyarakat lainnya bisa cek di BPOM Indonesia bahwasanya produk kita seluruhnya sudah terregistrasi di BPOM dan aman serta halal MUI. Seperti itu, Mbak Grace. Berarti kalau untuk produk Malika Glow ini sudah sangat aman ya, Mbak ya. Betul. Nah, karena sudah terdaftar di BPOM. Baik sahabat UM Jambi, kita akan break sejenak dulu. Untuk itu tetap bersama kita di podcast Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Flek hitam, kulit kering, dan kulit kusam dapat menimbulkan penuaan kulit 80% disebabkan oleh sinar UV. Aku nggak pernah takut, karena aku pakai Malika Glow Sunscreen Spray yang mampu memberikan perlindungan pada kulit dari sinar matahari secara maksimal. Mengandung titanium dioxide, niacinamide, antioksidan, dan ceramide free yang dapat mencerahkan kulit, melembabkan kulit, dan dapat memberikan efek dingin pada saat digunakan. Jadi, gunakan sunscreen secara rutin agar kulit selalu terjaga sepanjang hari.
Kembali lagi bersama kita di sini di podcast Suara UM Jambi, Siaran Udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung perbincangan kita pada hari ini. Seperti yang kita dengarkan dari Mbak yang cantik ini, kalau untuk produknya itu sudah tersebar di mana saja ya Mbak ya. Nah, kemudian merupakan salah satu produk kecantikan unggulan Provinsi Jambi dan pastinya sudah terdaftar di BPOM. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan closing statement dari Mbak Tata. Silakan Mbak Tata. Oke, baik. Halo untuk Sobat UM Jambi, terutama untuk mahasiswa atau mahasiswi yang juga saya pernah berjuang. Tidak akan ada yang mampu merubah keadaanmu kecuali dirimu sendiri. Maka dari itu, bangkit dan bersemangatlah untuk melangkah maju. Luar biasa sekali ya closing statement dari Mbak Tata, yaitu tidak ada yang mampu merubah keadaan kecuali dirimu sendiri. Maka dari itu, bangkit dan bersemangatlah untuk maju. Luar biasa sekali. Oke Sobat UM Jambi, tidak terasa perbincangan kita sudah berada di ujung acara. Untuk itu saya Gaiska Erwin sebagai host. Terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini Mbak Tata. Kemudian terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas podcast pada hari ini. Dan pastinya kepada pimpinan Universitas Muhammadiyah Jambi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.